فاعتزل عن شجاعا والشبر شاعا وزداد الكرسي حية وعطاء وامتلت السماوات أنوارا وزجت الملائكة تهليلا وتنزيلا
penibu asli Pak Kadir. Kan? Cengke, ada parbebin. Memancing sekecil, celepang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majlisil mubarak wa fi hadzal makanil mubarak li'ada'i nasyatatina lailatul ijtima'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin huwa qudwatu hayatina wa syafi'una wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Hadratal muhtaramin, para kiai, para asatid, pengurus Majlis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kebutelu, pengurus-pengurus ranting di bawah jajaran atau di bawah naungan MWCNU Kebutelu yang hadir pada kesempatan ini, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, ansor dan para jamaah satajana. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita dalam beraktivitas, dalam melaksanakan amanat kehidupan, dalam kehidupan keseharian, bula kiparengi oleh Allah Subhanahu wa taala sempat hadir untuk melaksanakan kegiatan yang kita sepakati, yaitu kegiatan Lailatul Ijtima', yang merupakan kegiatan mangken nikah baru dilaksanakan pasca hari raya. Kalau tidak salah mangken sudah berakhir ada di penghujung bulan Syawal. Kulaku malam insyaallah menurut hisab kalender memasuki awal Dzulqa'dah. Insyaallah tak salah. Oleh sebab nikah hadirin semuanya saja kesempatan yang sangat berharga untuk kita berkumpul-kumpul karena Allah, untuk saling bersilaturahmi, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Insyaallah majlis ponika majlis yang berkah, yang dicucuri oleh Allah berbagai rahmat yang akan mendinginkan, yang mendamaikan diri kita, terutama kabula dan keluarga bula. Amin ya rabbal alamin. Hadirin orang tua semuanya saja, apabila kita menyimak dan mengikuti perkembangan kehidupan saat mangken, kita sebagai kaum muslimin, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup di Indonesia, yang ditakdir Allah hidup di akhir zaman, itu sungguh kita menghadapi berbagai macam tantangan yang sangat berat untuk kita sebagai muslim. Kalau kita sebagai manusia yang tidak beragama Islam tidak berpikir tentang itu. Karena kita punya keyakinan kita odik bedetunya ponika, terodik sebahagia, terodik sesalamet, setenang. Sebagaimana yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran.
bukan hanya semata-mata ngakana, nginuma, akabina, itu adalah kehidupan hewan saja. Manusia lebih daripada itu, manusia boneka mempunyai amanat untuk hidup terhormat, hidup mulia, sesuai dengan apa yang kita yakini dari ajaran Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Untuk mendapatkan kemuliaan hidup, untuk mendapatkan kemakmuran, ketenangan yang kita idam-idamkan, hidup di zaman kita ini penuh dengan tantangan. Karena dalam satu sisi kita ingin mendapatkan kemakmuran duniawi, dalam satu sisi kita ingin kebahagiaan rohani. Itu semuanya adalah sangat-sangat penting sekali. Kalau kita hanya mementingkan duniawi saja, menafikan kehidupan rohani, kebahagiaan tak terwujud. Karena kebahagiaan kita itu dalam jiwa, dalam rohani, bukan kenikmatan fisik ataupun materi. Kalau kerohanian saja yang kita utamakan, sementara kemakmuran materi tidak kita perhatikan, kita pun kekeringan. Kita tidak bisa sejahtera karena kita hidup di dunia yang membutuhkan materi. Nah, kebutuhan kita kepada kedua-keduanya, kebutuhan kita kepada materi, kebutuhan kita kepada kerohanian, semuanya dalam keadaan tantangan yang berat. Semuanya menghadapi cobaan yang berat. Bagaimana kok tidak? Kita sebagai orang-orang kene, orang-orang bawah, orang-orang umum, untuk mendapatkan kehidupan sejahtera, dalam artian kita bisa makmur kehidupan kita, di tengah kehidupan saat ini, kita sulit sekali. Akhirnya banyak warga kita harus hijrah ke negeri jiran, ke Malaysia. Banyak putra-putri kita harus berhenti cari ilmu untuk kerja kapal karena tuntutan ekonomi. Banyak di antara anak-anak santri-santri kita jadi karyawan-karyawan pabrik, alumni-alumni pondok pesantren. Itu tantangan secara materi. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena kenapa kita sulit untuk mendapatkan kemakmuran materi? Karena kita menghadapi dunia kapitalis. Dunia kita dicengkram orang Yahudi yang notabene mereka pemodal berat, yang punya modal. Apa kata mereka? Sehingga kita ingin mencari kemakmuran itu melalui apa yang akan dapat mendapatkan kemakmuran itu? Lewat politik. Politik kita itu politik pemodal. Bukan politik kebenaran, bukan idealisme, tapi ke politik yang dikuasai oleh pemodal. Siapa yang punya modal, dia dapat menggiring banyak orang. Mau sejahtera bagaimana kita? Kemakmuran kita ini dipegang pemodal. Kita orang-orang yang beragama itu ibarat tiarap di tengah ketidakpastian. Itu tantangan yang saya ceritakan. Dalam kehidupan materi, kita dikuasai kaum kapitalis. Negara kita ini, walaupun punya UUD Pancasila dan UUD, tapi kenyataannya mereka dikuasai oleh orang-orang punya kepentingan modal. Dari segala lini, pendidikan, ekonomi, itu semuanya adalah ujungnya kapitalis. Bukan untuk mencari kebenaran, mencari idealisme yang diajarkan para ulama. Itu tantangan secara materi. Yang kedua, tantangan kerohanian, keagamaan. Lagi-lagi orang-orang yang notabene musuh Islam juga, yang ingin menghancurkan agama ini, menghancurkan nilai-nilai agama Nabi Muhammad. Melalui apa? Agama ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan, ajaran-ajaran yang diada-adakan. Seperti ajaran Wahabi,
ajaran radikalisme, ajaran-ajaran yang suka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedamaian rohani dalam beragama itu dituding syirik, bid'ah, bermase terwa bahagia, mun sakobi haram, sakobi bid'ah, sakobi syirik, sehingga orang takut. Jadi dalam beragama pun kita dihadang untuk tidak mendapatkan hakikatuddin, hakikatut taqwa. Dihadang oleh apa? Oleh ajaran-ajaran yang di luar kita. Semuanya adalah ujung-ujungnya adalah walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Kalau kita percaya dengan Quran, semua ujung-ujungnya mereka tidak akan henti-hentinya membuat konspirasi untuk menghadang umat Islam baik dalam kesejahteraan ekonomi maupun kedamaian rohani. Nah, solusinya mungkin gila permasalahan. Salah satunya jamaah maupun jam'iyah yang komitmen menjaga nilai-nilai agama yang suci. Prinsip-prinsip ajaran Kanjeng Nabi dan sahabatnya itu hanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ketika sudah kembali kepada khitah bahwa ulama dengan isyarat-isyarat kerohaniannya tidak lagi membawa NU ke ranah politik, tapi ingin membina umat untuk memakmurkan ekonominya, untuk menyejahterakan pendidikannya, untuk mensiarkan dakwahnya. Nah, ini sekarang gerakan NU sangat-sangat luar biasa. Sehingga Nahdlatul Ulama ini banyak dilirik orang-orang karena salah satunya yang istiqomah memegang prinsip-prinsip agama sesuai ajarannya ulama, ajarannya kitab. Salah setengah tak pernah pudar, tak pernah berhenti, hanya Nahdlatul Ulama. Nah, di antaranya mungkin perkembangan ekonomi keumatan di NU ini menandakan ada indikasi tanda-tanda yang cukup membanggakan sekali. Mun dulu NU nika identik kalau benar uang, mungkin identik NU kalau membagi uang. Banyak di antara gerakan-gerakan lazisnu yang menyejahterakan masyarakatnya. Mun beda bencana maka NU ikut andil. Mun beda orang-orang se mustadafin, duafa, NU juga ikut memberikan andil. Yang penting ada komunikasi. Jadi kita punya NU itu sekarang menjadi payung kita untuk menyejahterakan kehidupan dunia kita maupun kedamaian rohani kita. Nah, syaratnya hadirin saya mau satu aja, untuk kita dapat mendamaikan diri kita baik kesejahteraan materi maupun rohani itu kabula kudu mengikuti Nahdlatul Ulama. Ulama dalam hal ini yang memegang konun asasi, prinsip-prinsip perjuangan dalam Nahdlatul Ulama, memegang prinsip-prinsip mabadi khair ummah, prinsip-prinsip umat terbaik. Saya tak mungkin kabula bicarakan secara umum. Sepenting NU salah satunya organisasi alternatif dunia yang dilirik orang banyak. Karena NU saat makin adalah betul-betul menaungi umatnya, menyejahterakan urusan dunia materi maupun kesejahteraan kebahagiaan rohani. Walhasil kesimpulan hadirin semuanya saja, kita makin kudu bangga, bangga dalam mengikuti ulama untuk bisa dapat menaungi kita, mengantarkan kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah, terutama dalam menghadapi tantangan hidup yang berat ini, menghadapi kaum kapitalis maupun orang-orang yang radikalis yang cenderung ingin mengobok-ngobok agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, perkembangan terakhir yang saya perlu sampaikan, mungkin orang-orang ahli mengikuti perkembangan di medsos
saat ini terjadi pergolakan. Memang sengaja ingin dipanas-panasi antara ulama. Ini yang membingungkan umat banyak membingungkan umat. Sina kema padahal NU nikah mun ka ulama pada betul-betul napa nyaman komitmen nakuongku ka ulama. Sesaat mangken terjadi polemik nikah antara Habaib kalaban Azumat Khan. Azumat Khan nikah adalah Zuryana Wali Songo. Sedangkan Habaib nikah adalah zuriat Rasulullah melalui jalur Alawi, Baklawi. Nah, menurut pandangannya ulama, semuanya adalah orang-orang yang patut kita hormati. Orang yang patut kita suri tauladani. Kita tidak membenci ini, tidak membenci itu. Semuanya adalah ulama. Yang penting dalam menyikapi hal-hal yang semacam itu, kita tetap panduannya kepada organisasi. Tidak boleh berimam kepada si A, si B, apalagi yang punya pendapat di YouTube, itu tidak perlu kita simpati padanya. Apa katanya ruasa udah? Apa katanya pimpinan-pimpinan kita dalam bersikap? Itu yang harus kita ikati, ya kita ikuti biar kita tidak bingung untuk menyikapi polemik saat ini berkembang. Inilah di antara huru-hara akhir zaman. Semuanya berbagai macam carut marut keadaan. Yang penting kita punya bapak. Kita punya ulama kita yang dapat menentukan sikap kita bagaimana dalam menyikapi tantangan kehidupan politik. Ulama lah beri fatwa. Dalam menyikapi polemik nikah, ulama memberikan fatwa. Sepenting kita aroma satu anak buah ulama NU, lah ampun cukup. Dengarkan fatwa anak ulama dari PBNU, PWNU, PCNU sampai ke MWCNU. Dengarkan pendapat beliau-beliau. Itu secara resmi yang sah menurut sanadan wa ilman wa i'tiqadan wa manhajan. Itu adalah pendapat kita sesuai dengan garis organisasi. Tidak boleh kita mengikuti saya senang itu, saya anti itu, jangan. Ulama tidak mengajarkan kepada kita seperti itu. Apa cakna ulama kita dalam hal itu Nahdlatul Ulama yang mengafatwakan bagaimana kita bersikap, sudah ada jalurnya masing-masing. Walhasil hadirin sekalian saja, kita di saat tantangan zaman yang begitu berat, kita harus dapat menyelamatkan diri. Caepon sabuna ulama montor salameta kudu naik kaparao. Tantangannya sangat berat, maka selamat kalaban safinatun Nuh dengan berjalan di bawah kapalnya Nabi Nuh, yaitu yang diwakili oleh al ulama warathatul anbiya. Para nabi, para ulama adalah pewaris para nabi. Biarlah yang akan membimbing kita semua. Yang penting kita tak boleh keluar dari jalur Nahdlatul Ulama. Beliau yang akan menyelamatkan kita semua dunia wa ukhra. Demikian hadirin semuanya saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.